Presiden Jokowi merekrut Prabowo Subianto dan Edi Prabowo sebagai pembantunya, awalnya banyak yang kesal dan bersungut-sungut. Lalu dalam waktu berjalan pun, Prabowo si menhan itu nggak bisa kontrol Anies dan Fadlizon. Juga ditambah pengikutnya di Menteri KKP juga malah jadi tukang ekspor benih lobster. Dan berbagai pernyataan di media ikut memanaskan suasana dengan mengatakan Jokowi lembek. Tapi setelah melihat apa yang terjadi di Amerika, kita dibuat paham. Baru-baru ini, Presiden Jokowi melakukan strategi akbar yang luar biasa dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kita yang tercinta ini. Keutuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dijaga ketat oleh Presiden Joko Widodo lewat sifat komprominya itu. Ini adalah hard truth yang harus kita pahami bersama-sama. Kita sebagai pendukung Presiden Jokowi merasa bahwa pil yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada para pendukungnya sangat pahit dan tidak enak. Namun di sisi lain kita juga mengetahui bahwa Jokowi itu serba sulit. Namun di Indonesia kita cukup beruntung. Peta politik di sini berbeda jauh dengan peta politik di Amerika. Di Indonesia partai tersedia banyak. Sedangkan di Amerika partai hanya terkutuk menjadi dua polar, yakni Demokrat dan Republikan. Kedua partai ini selalu oposisi satu sama lain. Ketegangan yang diciptakan atas sistem politik demokrasi negara Amerika sangat kencang. Jadi kalau satu pihak jadi satu penguasa, maka pihak lain akan jadi sampah untuk beberapa tahun. Sedangkan di Indonesia, banyak partai yang ada satu sama lain dengan berbagai kepentingan, sehingga ketegangan itu pun tak terlalu terasa. Indonesia rasanya sangat diberkahi dengan toleransi semacam ini. Melihat keadaan Amerika yang sudah sampai pada titik point of no return, karena kekacauan rasialis yang dipicu oleh segelintir kepentingan elit politik Trump dan oposisinya dalam merebut kekuasaan di Pilpres semakin mendekat. Kita harus waspada sebagai warga Indonesia. Lagi pula, hoax di sana diproduksi oleh kaum penguasa, sedangkan hoax di sini diproduksi oleh oposisi. Jadi cocoknya Rocky Gerung tinggal di sana saja. Kalimatnya cocok banget. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahan diri untuk tidak dengan mudah terhasut oleh hoax-hoax yang diproduksi. Upaya pecah belah di Indonesia juga bukannya tidak ada. Maka kita harus benar-benar waspada. Kita harus paham mana yang benar dan mana yang salah. Upaya pemecahan suara saat ini sedang digencarkan oleh para elit politik tua yang kita sebut klan Kayu Harum dan Cikeok. Mereka ingin mendestabilisasi politik di Indonesia dengan melemahkan Presiden Jokowi. Jokowi di framing busuk sekali, maka waspadalah. Jokowi sudah mengajarkan kita dengan tenang bahwa merangkul oposisi itu adalah jalan yang terbaik untuk menghindari polemik nasional. Memang sih, strategi Jokowi ini tak berlaku di Jakarta, karena di Jakarta masih ada Anies dan Fadlizon yang sering bikin polemik. Padahal mereka itu ekornya Prabowo. Tapi ya setidaknya tidak dalam skala nasional. Aceh dan Sumbar pun tenang bukan? Terima kasih Presiden Jokowi. Anda sudah menyelamatkan kami dari kecelakaan yang dialami oleh Amerika dan Suriah.